Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Perkenalkan, aku Amalia Puspitasari dengan NIM 20050974029 dari kelas PTI 2020A. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait jaringan komputer dengan materi judul web server dan DNS server. Untuk lebih jelasnya, kita bahas materi yang pertama, yaitu perbedaan dari kedua buah jenis server ini, yaitu web server dan DNS server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Selanjutnya yaitu DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. NS ini adalah sistem yang meringkas pekerjaan. Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari web server secara lebih lengkap lagi. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya adalah fungsi dari DNS server. Dari penjelasan apa itu DNS, kita semua pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut dijabarkan 3 fungsi dari DNS. Yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua adalah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, dari beberapa penjelasan yang telah saya paparkan tersebut, di sini saya akan langsung saja melanjutkan ke bagian praktikum. Saya akan melakukan praktikum terkait web server dan juga DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu software Cisco Packet Tracer kita, kemudian kita susun topologinya. Untuk topologi di web server dan DNS server ini pada praktikum kali ini hampir sama dengan praktikum-praktikum sebelumnya. Bisa dilihat di video-video channel saya. Nanti juga saya akan sertakan di description box untuk link-linknya. Namun di sini perbedaannya untuk topologinya disusun dengan menggunakan 3 buah server. Di sini ada DNS server, web server, dan juga DHCP server. Kemudian 3 buah router. Dan juga ada 4 buah switch. Untuk switch 1 menghubungkan PC 1 sampai dengan 3, switch 2 untuk menghubungkan PC 4 sampai dengan 6, switch 3 untuk menghubungkan access point yang nantinya akan terhubung dengan laptop, dan access point 2 yang nantinya akan terhubung ke smartphone, dan yang terakhir adalah switch keempat ini untuk terhubung dengan web server. Seperti itu. Kemudian di sini kan masih merah. Nah, ini masih merah. Kita bisa mulai konfigurasi setiap IP-nya agar nantinya dari kabel-kabel ini bisa saling terhubung. Seperti itu. Untuk yang pertama, kita buka terlebih dahulu router 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita konfigurasikan fast Ethernet 00, kita on-kan. Ini nantinya yang akan menghubungkan switch dengan PC 1 sampai dengan 3 dengan IP 192.168.1.62 dengan subnet masknya yaitu bagian belakang kita ganti dengan 192 seperti ini. Selanjutnya fast Ethernet 1U0
kita on kan. Ini nantinya akan menghubungkan switch 2 dengan PC 4 sampai dengan 6 dengan IP 192.168.1.126 dengan subnet masknya masih tetap yang bagian belakang yaitu 192. Kemudian serial 2 ini yang akan menghubungkan dengan router 2. Kita on kan, kita isi dengan 12.12.12.1 karena di router 1. /24 ya. Untuk /24 255.255.255.0 seperti ini. Selanjutnya serial 3 kita on kan juga, ini akan menghubungkan ke router 3 yaitu 13.13.13.1 dengan subnet masknya 124.255.255.255.0. Selanjutnya di sini selesai, kita beralih untuk, nah ini sudah hijau semua ya bagian sini. Kita IP kan masing-masing PC-nya. Kita konfigurasikan IP-nya. Untuk PC 1, IP-nya yaitu 192.168.1.1 seperti ini. Kemudian dengan subnet masknya bagian belakang diganti dengan 192. Default gateway-nya ini yang terhubung dengan router yaitu 192.168.1.62. Selanjutnya yang terakhir DNS server. DNS server ini kita isi dengan 33.33.33.1. Nah lanjut, kita konfigurasikan untuk PC 2. IP konfigurasinya dibuka. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Dengan subnet masknya bagian belakang diganti dengan 192. Untuk default gateway dan DNS server masih sama seperti PC 1. Untuk default gateway yaitu 192.168.1.62 dan untuk DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Lanjut ke PC 3. Konfigurasinya diisi dengan 192.168.1.3 dengan subnet masknya masih sama 192 dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.62 dan DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Nah, kita lanjut ke PC 4. Ini diperhatikan untuk PC 4 IP-nya sedikit berbeda dengan PC 1 sampai dengan 3 yaitu 192.168.1.65 ya. Dengan subnet masknya bagian belakang masih sama 192. Kemudian default gateway-nya juga masih ini berbeda karena akan terhubung ke router 2 ya. 192.168.1.126. Untuk DNS servernya yaitu sama 33.33.33.1. Berikutnya yaitu PC 5. IP configuration-nya 192.168.1.66 dengan subnet masknya 192. Kemudian untuk default gateway-nya untuk router 2 192.168.1.126 dan dengan DNS server 33.33.33.1. Yang terakhir, PC terakhir yaitu PC 6.
Sama untuk tutorialnya, isikan IP 192.168.1.67 dengan subnet masknya 192, bagian belakang diganti dengan 192. Untuk default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.126 yaitu router 2. Dan untuk DNS servernya kita isi dengan 33.33.33.1. Oke, untuk router 1 sudah siap. Kita lanjutkan ke router kedua. Router kedua, kita pilih bagian serial 2 terlebih dahulu. Jangan lupa kita on-kan dan kita isikan IP-nya yaitu 12.12.12.0 yang akan terhubung dengan router 2, router 1 ya, 1 dan 2. Kemudian subnet masknya yaitu /24.255.255.255.0. Selanjutnya untuk serial 3. Oh, mohon maaf, tadi ada salah, kita isikan ulang. IP-nya 12.12.0 ya, karena ini router 2, kita isikan 2. Nah, seperti ini, barulah di subnet masknya ini nanti yang belakangnya 0, karena /24, 255.255.255.0. Lanjut ke serial 3. Serial 3 akan menghubungkan ke router 3 yaitu 23 karena karena router 2.23.2. Ingat-ingat router 2 jadi titik 2 /24.255.255.255.0 seperti ini. Lanjut fast Ethernet 0/0 kita on-kan. Kita isikan IP yang terhubung dengan switch yaitu 192.1.1.254 dengan subnet masknya 128. Lanjut, kita beralih ke bagian ini DHCP server. Kita isikan IP terlebih dahulu. IP configuration, isikan IP-nya dengan 192.1.1.253 dan subnet masknya yaitu 128. Untuk default gateway-nya kita isikan dengan IP router yaitu 192.168.1.254. Nah, kemudian DNS servernya kita isi. DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Selanjutnya, kita beralih ke bagian service. Kita pilih bagian DHCP. Jangan lupa kita klik on. Seperti ini. Kemudian kita isikan untuk IP-nya yaitu default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 33.33.33.1 seperti ini ya. Kita klik save. Oke, ini sudah otomatis tersimpan. Selanjutnya kita beralih ke router ketiga, karena ini sudah hijau semua. Router ketiga ini masih ada yang merah, kita konfigurasikan. Untuk router ketiga, fast Ethernet 00, ini kita on-kan yang akan terhubung dengan DNS server dengan IP 33.33.33.3 karena router ketiga dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0 seperti ini. Selanjutnya fast Ethernet 10 kita on-kan akan terhubung dengan web server yaitu 43.43.3 dengan subnet masknya yaitu /24 255.255.255.0 dan serial 2 kita on-kan juga yang akan menghubungkan dengan router pertama. Masukkan IP-nya 13.13.13.3
dengan subnet masknya masih /24 yaitu 255.255.255.0 serial 3. Kita on kan akan menghubungkan dengan router 2 jadi 23.23.23.3 karena router ketiga dan subnet masknya yaitu /24. 255.255.255.0 seperti ini. Oke, dia sudah berhasil untuk setiap kabelnya berwarna hijau. Kita mulai buka DNS servernya untuk menyeting bagian DNS server. Nah, DNS server kita klik, kita isikan IP-nya karena tadi belum diisikan IP-nya. IP dari DNS server adalah 33.33.33.1 dengan subnet masknya yaitu /24 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 33.33.33.4. Lanjut ke bagian web server. Kita isikan IP-nya juga sama yaitu 43 ya. 43.43.43.1 dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0 dan untuk default gateway-nya yaitu 43.43.43.3. Oke, sudah selesai semuanya sudah berhasil hijau jadi tandanya dia sudah berhasil untuk dikonfigurasikan. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi RIP. Bagian router 1 kita buka terlebih dahulu. Kita klik config, pilih RIP. Kita isikan dengan 12.12.12.0. Kita add. Selanjutnya adalah router 3, 13.13.13.0. Kita add. Dan yang terakhir adalah untuk terhubung ke masing-masing PC 192.168.1.0. Oke, sudah. Lanjut ke router kedua. Router kedua bagian RIP kita isi dengan 12 berhubung dengan router 1 0 add, kemudian terhubung dengan router 3 23.23.23.0 dan terhubung dengan masing-masing access point yaitu 192.168.1.0. Kita add. Yang terakhir yaitu router ketiga. Kita isi RIP-nya dengan 13 untuk berhubung dengan router 3 13.13.13.0. Oke, add. Lanjut, tambahkan 23 untuk terhubung dengan router 2. 0. Lanjut, 33. 0 untuk DNS server. Dan terakhir adalah 43 untuk web server. 0. Oke, kita pastikan. Oke, dia sudah berhasil semuanya. Setelah itu, kita buka bagian CLI masing-masing router pertama terlebih dahulu. CLI kita isikan dengan no auto summary. Ini enter, kemudian version 2 enter, kita bagian config, bagian setting, dan save. Oke, berhasil tersimpan. Selanjutnya router 2 sama untuk caranya, yaitu pada bagian setting, pada bagian CLI, yaitu no auto summary. Oke, selanjutnya version 2 config, kita save. Yang terakhir yaitu router ketiga. No auto summary version
Tuh, config, kita save. Oke, sudah berhasil. Setelah sudah berhasil semuanya, kita mulai reset untuk mereset masing-masing jalurnya agar nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita tunggu beberapa saat sampai semua kabelnya berwarna hijau kembali. Semua poin-poin yang ada di masing-masing kabel berwarna hijau kembali. Oke, udah seperti ini. Ya sudah mulai berwarna hijau ya, berwarna hijau semua. Selanjutnya di sini kita coba saja kirim PDU dari PC1 ke web server, PC1 ke bagian DNS server. Oke. Oh, masih. Ini PC1. Oh, tadi belum hijau semua, ini baru hijau semua. Dengan web server, kita coba. Successful ya. Selanjutnya, sabar ya, kalau tadi masih ada warna orange, ditunggu dulu sampai dia berwarna hijau semua. Selanjutnya yaitu PC4 dengan web server. Coba. Nah, dia juga sudah successful. Lanjut, kita buka laptop. Kita klik bagian desktop atau command prompt, kita ping web server 43.43.43.1. Apakah sudah tadi benar? Pinging ini with data, dia sudah berhasil ya, dia di reply jam sekian, seperti itu. Selanjutnya untuk smartphone sama, kita pilih bagian command prompt, ping server, DNS server 43.43.43.1. Oke, dia juga sudah berhasil. Untuk pinging ini, datanya seperti ini, sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan web servernya. Nah, untuk konfigurasikan web servernya ini, kita buka terlebih dahulu ya untuk apa itu namanya, modulnya yang diberikan oleh dosen kita, Bapak Agus. Nah, kita buka saja terlebih dahulu untuk web servernya. Nanti ini kita buka IP-nya. IP-nya kita masuk. Tadi kita sudah masukkan ya untuk IP-nya. Kita pilih web server, bagian web server, sebentar. Oh, mohon maaf, kita ulangi untuk konfigurasi web server. Oke, kita buka terlebih dahulu web server. Selanjutnya, di sini pilih bagian desktop dan web browser. Untuk web browsernya, web server ya, harusnya kita selang terlebih dahulu. Kita pilih web server, tidak ada. Kita buka saja bagian service, kemudian HTTP. Untuk HTTP-nya kita on-kan dulu semuanya, kemudian kita bagian index HTML kita edit. Oke, kita ulangi pada bagian web server, service, pilih HTTP, kita on-kan semua, kemudian di index HTML ini kita klik edit. Nah, untuk ini kita ubah dengan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Agus. Di sini bisa kita kopas saja. Lanjut. Oke. Kita
buka lagi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita kopas saja. Selanjutnya, di sini pilih nama. Web ini adalah percobaan saja Amalia Puspitasari. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik save. Yes, oke, pastikan lagi tadi sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan ya, Amalia Puspitasari. Selanjutnya, di sini kita buka pada bagian PC 1. Kita buka pada bagian PC 1, klik web browser, diisikan dengan http://43.43.43.1. Kita klik go. Nah, selamat datang. Ini berarti dia sudah berhasil. Lanjut lagi nih. Kita isikan, kita ganti. Kita ganti dengan PC 4. Kita ganti dia di PC 4. Bagian web server kita isikan http kedua yaitu 43.43.43 ini DNS server titik 1 IP-nya DNS server, kita klik go. Nah, dia juga sudah berhasil. Kita buka di bagian laptop. Sama untuk caranya, buka web browsernya. Kita isikan dengan HTTP untuk mengecek apakah memang sudah terhubung 43.43.43.1. Klik go. Oke, sudah. Selanjutnya adalah bagian smartphone, web server. Web servernya isikan sama 43.43.43.1. Klik go. Oke, dia juga sudah berhasil. Jika sudah berhasil, kita konfigurasikan DNS servernya. Kita buka DNS server, kita pilih bagian service, kita klik bagian DNS, selanjutnya kita on-kan dan diganti namanya. DNS kita on-kan. Untuk namanya diganti diisi dengan jarcom.com, percobaan jarcom, dengan adresnya yaitu dari web server 43.43.43.1. Kita pilih sudah. Jika sudah, kita isikan kembali yaitu namanya www.jarcom.com dengan tipenya yaitu CNAME dan kita add. Oke, kita save dulu. Yes, hostname-nya jangan lupa jarcom.com. jarcom.com. Oke, kita save. Oke, add. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, di sini kita cek pada di PC 1. Di PC 1 kita coba pada bagian command prompt kita ping 33.33.33.1 DNS servernya. Kita tunggu terlebih dahulu beberapa saat. Request time out. Nah, jadi intinya jika dia sudah dilakukan konfigurasi dengan web server dan juga DNS server saat dicek di PC 1, PC 4, laptop dan juga di smartphone, nantinya dia akan sudah
terkoneksi atau sudah terhubung. Seperti itu. Sekian video praktikum dan juga penjelasan singkat dari saya terkait web server dan juga DNS server. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. See you on the next video and bye-bye.